Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya Meta Nursifa dengan NIM 2301904. Nah, di video kali ini eh, saya mau menjelaskan gimana sih cara membuat grid dan leveling di aplikasi Revit. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ya ke aplikasi Revitnya. Oh iya, sebelum itu biar saya jelasin dulu maksud dari grid dan leveling itu tuh apa sih dan fungsinya buat apa. Nah, jadi grid sama leveling tuh salah satu elemen krusial ya di dalam gambar teknik, terutama untuk memastikan akurasi, terus konsistensi dan efisiensi. Nah, untuk grid sendiri itu berfungsi sebagai sistem koordinat atau acuan gitu. Garisnya bisa vertikal atau horizontal. Nah, biasanya disimpannya tuh di titik-titik struktural kayak di kolom kayak gitu biar nentuin juga apakah si kolom tersebut sudah posisinya udah sesuai apa belum gitu. Terus juga buat menempatkan komponen secara presisi lah ya. Terus biar memudahkan juga gitu rujukan elemen gambar dan juga menjaga proporsi pas skalanya berubah gitu. Jadi kalau misalkan skalanya berubah kita bisa ngatur-ngatur lagi karena udah punya si acuannya. Nah, untuk leveling sendiri itu tuh fungsinya buat menetapkan acuan ketinggian atau elevasi vertikal kayak yang krusial-krusial gitu, misal buat mastiin komponennya udah terpasang di tingkatan yang benar apa belum. Contohnya tuh kayak misal kita mau menempatkan si elevasi 00-nya tuh di mana nih. Nah, itu kan harus sesuai ya dengan misalkan kalau 00 tuh disimpannya di bagian atas tanah. Nah, berarti kan kalau misalkan di bagian yang di bawah itu kan udah pasti berarti jadi minus dari 0 itu kan. Nah, kayak gitu. Intinya kayak untuk menetapkan titik acuan nol harus di mana gitu. Buat buat misal buat elevasi lantai, terus buat ketinggian pondasi, kayak gitu teman-teman. Nah, oke kita mulai yang pertama gimana sih cara bikin apa grid di Revit. Nah, buat di Revit sendiri untuk si gridnya tuh kita bisa bikin mau apakah mau secara manual atau bisa kita nge-copy. Jadi untuk yang nge-copy itu tuh kayak kita nge-import dulu file mau itu dari AutoCAD ataupun Revit. Nah, nanti tuh bisa langsung kita copy si apa namanya si gridnya. Nah, di sini biar saya contohin dulu ya gimana cara bikin grid secara manual gitu. Nah, di sini kita bisa klik yang arsitektur atau struktur itu sama aja ya. Nah, nanti di sini tinggal kalian klik yang grid. Nah, di sini ada grid. Nah, setelah itu di sini ada pilihan nih gridnya apakah line jadi garis lurus aja. Terus yang kedua ada Star and Radius Arch. Terus yang ketiga ada Center and Arc. Sebenarnya ini sama ini tuh masih sama-sama aja gitu. Terus selanjutnya ini ada Peak Line. Nah, kalau untuk yang line sendiri, biar kita contohin ya. Nah, untuk Peak Line sendiri ini kalau misalkan kita mau bikin grid secara manual. Jadi, eh, apa namanya? Jadi nanti kalian tinggal klik aja si line ini, terus kalian klik mau mulai dari mana, misal kita mulai di sini. Nah, nanti tinggal ditarik aja ke samping, terus tinggal kalian klik lagi aja, nanti kalian mau posisiin ujungnya di mana. Nah, misal di sini. Nah, ini kan udah ada ya. Sorry ya, teman-teman tadi tiba-tiba laptopnya error. Nah, jadi kalau misalkan kita udah bikin garis kayak gini, terus kita mau copy atau bikin beberapa nih buat nanti di Dena, kalian bisa klik garisnya, terus klik yang ini, bisa klik di sini, bisa 7 atau berapapun sesuai keinginan kalian gitu ya. Nah, ini kan sebelumnya si kursornya tuh masih kayak belok-belok gini. Nah, supaya mereka sejajar, nanti kalian bisa klik nih, constraint. Nanti kalau misalkan diklik yang kotak ininya, nah, si garisnya tuh bakal sejajar gitu sama garis-garis sebelumnya, nggak akan belok-belok ke kanan atau ke kiri. Jadi, kalaupun geser ke kanan ke kiri itu cuman pindah posisi
ke kanan kiri doang gitu, nggak bisa belok-belok kayak kalau misalkan kita nggak klik si constraint-nya. Nah, kalau kayak gitu kan jadi kayak gini ya, dia bebas gitu, bisa di mana aja. Kayak gitu. Nah, misal kita klik di sini. Nah, terus buat si garis ini juga bisa diedit-edit ya kan, kalau misalkan biasanya buat garis yang grid horizontal dan vertikal tuh kan beda ya keterangan si ininya. Nah, misal kalian di sini mau ganti ini jadi angka 1 atau dimulai dari angka A. Nah, bisa juga jadi nanti kalian tinggal klik 2 kali, nanti bisa kalian ganti sesuai dengan keinginan kalian, kayak gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kalian udah bikin nih, ada A, nah itu tuh nggak bisa double gitu, jadi harus di satu halaman yang ini tuh harus ada satu angka atau satu huruf aja gitu, nggak bisa sama. Kayak gitu teman-teman. Terus sama juga ya kalau misalkan mau yang eh, vertikal. Nah, buat yang vertikal juga sama, kalian tinggal bikin arsitektur lagi, nanti klik create. Nah, misal kalian mau mulai di sini, tinggal di drag aja ke atas. Nah, jangan lupa. Nah, kayak gini. Terus kalau misalkan mau di copy, tinggal di copy-copy lagi ke sampingnya. Tergantung mau di mana, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kita ke grid yang selanjutnya. Di sini kan tadi ada yang arch ya atau yang melengkung. Nah, buat yang melengkung sendiri sebenarnya ya menyesuaikan lagi gitu sama gambar kaliannya nanti tuh apakah bakal membutuhkan ini atau enggak. Cuman di sini biasa contohin aja. Jadi kalau buat grid melengkung sendiri sama aja ya. Tinggal kalian klik, nanti kalian gimana terus klik lagi dan tinggal kalian tarik gitu. Kalian mau melengkungnya segimana, disesuaikan dengan gambar kalian gitu. Nah, misal kayak gini ya, bisa mulai lagi. Disesuaikan aja sih sebenarnya. Nah, buat si keterangannya juga ya ini apa namanya? Kalau buat yang ini tuh masih sama juga, bisa kalian edit. Maksudnya bisa kalian ganti-ganti mau mulai dari mana, mau entah dari huruf atau pakai angka, tergantung gambar kalian kayak gitu. Selanjutnya kita ke grid yang Pickline. Nah, untuk Pickline sendiri ini tuh jadi kita nge-import dulu file dari AutoCAD, kita masukin ke Revit. Nanti teman-teman bisa klik insert, terus ada linked. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih mau masukin yang mana, file yang mana. Nah, karena nanti tinggal open dan udah tinggal tunggu nanti filenya bakal kebuka. Nah, karena di sini saya udah buka filenya ya, jadi biar langsung aja. Nah, untuk Pickline sendiri kan di sini sebenarnya udah ada contohnya ya si grid-gridnya. Nah, ini bisa kita copy gitu. Caranya nanti tinggal klik lagi create, terus klik klik Pickline. Nah, nanti tinggal kalian klik mau yang mana nih yang buat dikasih garis create. Contoh, akan garis yang ini. Tinggal kita klik aja, tunggu. Nah, kan ini muncul ya. Udah secara otomatis muncul gitu. Jadi nanti teman-teman bisa klik-klik sendiri gitu ya yang lainnya. Menyesuaikan sama aja gitu sebenarnya. Terus untuk si grid yang ini sendiri sama ya bisa diedit gitu. Jadi teman-teman mau masukin buat yang horizontal tuh vertikal misal mau dimulainya pakai angka atau pakai huruf. Nah, nanti teman-teman bisa edit kayak tadi, tinggal klik 2 kali terus diganti namanya kayak gitu. Terus kalau misalkan teman-teman pengen si apa namanya si bulat-bulat keterangan ininya tuh ada di bawah nih sama kayak gambarnya. Nah, bisa nanti teman-teman caranya tuh
tinggal kan di sini ada kotak yang ada centangnya ya. Nah, nanti tinggal kita unlike nih. Terus klik yang kotak di bawah. Jadi nanti otomatis nah dia bakal pindah sendiri gitu. Terus di sini kan si lingkaran ininya tuh terlalu mepet ya ke si gambarnya. Nah, gimana sih caranya biar dia tuh ada di nggak mepet gitu. Nah, caranya di sini kan ada buletan nih. Nah, teman-teman klik, tahan, terus tinggal kita drag aja, tarik. Nah, kayak gitu. Menyesuaikan, misal mau di sini atau kalau mau eh, lebih persis sama kayak di gambar, teman-teman bisa tarik garisnya sampai ketemu kotak kayak gini, terus lepas. Nah, ini udah otomatis. Nggak otomatis sih, maksudnya udah bisa langsung keganti. Nah, sama juga caranya untuk ke grid-grid yang selanjutnya ya, baik yang horizontal maupun yang vertikal. Kayak gitu. Nah, selanjutnya karena penjelasan untuk gridnya udah selesai, kita langsung ke leveling. Nah, untuk leveling sendiri, sebenarnya seperti yang tadi saya jelasin dulu ya, leveling itu kan fungsinya tuh buat menetapkan acuan ketinggian atau elevasi vertikal gitu ya. Dan biasanya tuh kan dipakainya tuh di potongan ataupun tampak. Nah, di sini tuh kalau misalkan mau pakai leveling kan otomatis kita perlu ada tampak atau potongannya. Nah, di sini karena saya udah ada, sebenarnya bisa pakai yang mana aja sih, mau S atau mau sorry, yang manapun bisa aja. Yang penting tampak atau potongan. Nah, contohnya tuh kayak gini, kayak lantai atap 11, terus ini ada fondasi. Kan eh, lantai 1 0, berarti kan ini awal elevasi yang paling awalnya tuh kan di sini di 0, nah pondasi turun. Nah, maksud dari -1 tuh berarti ini jarak dari lantai 1 ke pondasi kayak gitu. Sama halnya dengan dari lantai 1 ke lantai 2, di sini kan ada 4, berarti jaraknya tuh 4 meter. Terus ke lantai 3 7 meter sampai ke paling atas tuh di atap ada di 11 meter. Nah, biar saya kasih contoh ya, sama juga sebenarnya kalau untuk leveling tuh, kita bisa klik mau arsitektur atau struktur, sama aja, mau yang manapun boleh, nanti kalian bisa klik. Nah, untuk line sendiri, ini tuh sama kayak tadi. Jadi, kalian bikin secara manual, kayak gitu. Bisa mau bikin lagi ke bawah, jaraknya 3, kayak gitu. Nah, terus, kalau misalkan kalian mau copy ini juga bisa, sama aja kayak tadi waktu yang grid, kalian tinggal klik dulu garisnya, terus klik copy yang ini, kalian klik, bisa kalian mau 5. Nah, kayak gini sebenarnya sama aja, cuman beda fungsinya aja gitu antara leveling sama grid. Terus untuk ini juga ya, kita bisa edit, misal ini mau kita jadiin lantai 1, bisa diganti kayak gitu. Terus untuk si ketinggiannya kalian juga bisa sesuaiin. Misal kalian maunya dari atap 4 ke atap 5 tuh, sorry ya ini kebalik, harusnya ini yang di atas. Misal pengennya nggak 25 tapi 23, kalian tinggal tulis enter, nanti dia bakal otomatis turun sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya sederhana aja cara penggunaannya teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin segitu dulu ya penjelasan dari saya. Nah, untuk yang apa namanya? Kalau misalkan mau pakai yang decline juga sama kayak tadi. Jadi kalian tinggal klik garisnya mau yang mana, nah nanti otomatis dia bakal eh kebuat sendiri gitu kayak tadi. Jadi kalian tinggal copy-copy aja. Terus kalau misalkan mau digeser-geser, tinggal digeser
Kayak tadi kalau misalkan mau diedit-edit teksnya, bisa langsung edit kayak gitu. Nah, cukup sekian ya penjelasan dari saya tentang gimana sih cara bikin grid dan leveling di Revit. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.